are you? Kim, it's Dad. Yeah. Dad, what's wrong? I have something to tell you, Your mom. Dad? and I want you to hear it from me first. Something terrible has happened. It looks like I did it. Someone murdered her. Listen carefully, Kim. I don't know who. I don't know why. Your mom. In my apartment. But I'm gonna find out. Dad? I love you. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Taken 3. Film Taken ini adalah kelanjutan dari film Taken yang sudah saya rangkum sebelumnya. Dan inilah Taken 3. Film dimulai ketika seorang pria diculik dari rumahnya sendiri dan dibawa ke suatu tempat oleh sekelompok orang tidak dikenal. Ternyata pria itu dibawa ke tempat di mana ia bekerja. Di sana ia bertemu dengan seorang pria bernama Malankov. Pria itu diminta untuk membuka brankas tempat penyimpanan uang milik dari bosnya. Namun setelah brankas itu dibuka, Malankov tidak menemukan uang sedikit pun di dalam brankas tersebut, sehingga dia pun membunuh pria itu dan meninggalkannya di dalam brankas tersebut. Dia adalah Bryan Mills, mantan agen dari CIA. Ternyata ia membelikan sebuah boneka panda besar untuk hadiah ulang tahun putrinya Kim. Terlihat di sana juga ada Jimmy, kekasih dari Kim. Merasa putrinya sudah dewasa, Bryan membawa kembali boneka tersebut. Setelah itu, Bryan mendapat telepon dari mantan istrinya, yaitu Leonor, dan Bryan menawarkan kepadanya untuk makan malam bersama dengannya. Hey. Honey. Come on in. Singkat cerita, di malam harinya Stuart datang ke tempat Bryan. Di sana Stuart meminta agar Bryan tidak terlalu sering bertemu dengan istrinya, yaitu Leonor. I thought it was more Di pagi harinya, setelah Bryan pulang dari jogging, ia menerima pesan WhatsApp dari Leonor yang isinya mengatakan bahwa ia meminta untuk segera bertemu. Need to see you. Setibanya Bryan di tempat Leonor, ia dikejutkan dengan keadaan Leonor yang sudah terbaring kaku di dalam sebuah kamar dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Tidak lama setelah itu datang dua polisi yang akan menangkap Bryan, dan Bryan yang merasa bukan pelakunya, dia pun melawan para polisi tersebut dan segera melarikan diri dari sana. Setelah Bryan berhasil meloloskan diri dari kejaran pihak kepolisian, lantas ia pun menghubungi Kim untuk mengabarkan jika ibunya, yaitu Leonor, telah tewas dibunuh oleh seseorang, dan orang tersebut membuat seolah-olah Bryan lah pelakunya. Dan Bryan pun berjanji untuk segera menemukan pelaku yang telah membunuh ibunya tersebut dan membuktikan jikalau dia bukanlah pelakunya. Where are you? Kim, it's Dad. Yeah. Dad, what's wrong? I have something to tell you, Your mom. Dad? and I want you to hear it from me first. Something terrible has happened. It looks like I did it. Someone murdered her. Listen carefully, Kim. I don't know who. I don't know why. Your mom. In my apartment. But I'm gonna find out. Dad? I love you. Beliau adalah sersan kepolisian yang bernama Frank Dotzler. Pihak kepolisian sedang mengumpulkan barang bukti yang ada di tempat kejadian tersebut. Sementara itu, Bryan menghubungi salah satu rekannya yang bernama Sam untuk menanyakan kode rahasia di tempat markas rahasia mereka. Who's this?
Setibanya di markas, Brian menyiapkan diri untuk mengungkap kasus terbunuhnya Leonor dengan caranya sendiri. Di tempat lain, Kim yang sedih setelah ibunya ditemukan meninggal, ia juga merasa sangat jengkel ketika melihat kamar ibunya diacak-acak oleh pihak kepolisian. Been out of her bedroom for a few months. I know what you're looking for. I would just really... Kemudian, Sersan Dotzler bersama Stuart mendatangi kamar jenazah untuk melihat jasad Leonor untuk yang terakhir kalinya, dan Stuart memberikan informasi kepada Sersan Dotzler tentang Brian yang pernah terlibat kasus beberapa tahun lalu ketika di Paris dan di Turki. Dia menghubungkan kematian Leonor dengan kejadian tersebut, dan cara terbaik untuk menangkap Brian adalah mungkin dengan menangkap atau mengawasi Kim terlebih dahulu. Sementara itu, Brian yang telah menyelinap masuk ke dalam kamar jenazah tempat Leonor disemayamkan, ia mengambil sampel rambut dari Leonor agar bisa menyelidiki tentang kematiannya tersebut. Dan di tempat parkiran mobil juga terlihat Brian yang menyelinap masuk dengan bersembunyi di bagasi mobil untuk dapat mengunduh data GPS dari mobilnya Leonor. Kemudian Brian memeriksa rute yang telah dilalui Leonor sebelum terjadinya pembunuhan itu, dan dia menemukan tempat terakhirnya, yaitu sebuah SPBU. Brian pun bergegas ke tempat tersebut dan menanyakan informasi kepada karyawan di sana dengan menyamar sebagai petugas kepolisian. Ketika Brian melihat hasil rekaman dari CCTV di sana, di waktu yang bersamaan polisi yang bernama Garcia dan Smith ternyata sudah tiba di tempat yang sama. Dari rekaman CCTV itu, Brian menemukan fakta bahwa Leonor sebenarnya diculik oleh seseorang, dan bersamaan dengan itu Garcia dan Smith datang dan langsung menangkap Brian yang masih melihat rekaman CCTV tersebut. You know the drill. Sersan Dotzler yang mendapat kabar bahwa Brian telah ditangkap, dia memperingatkan Smith dan Garcia untuk lebih berhati-hati dengan Brian. Ketika di perjalanan, ternyata Brian telah bersiap untuk melepaskan borgol di tangannya dengan alat yang sudah ia persiapkan. Dan aksi kejar-kejaran dengan menggunakan mobil pun terjadi, seperti halnya Dominic Toretto. Jika pengejaran tidak ada saling tabrak-menabrak, maka itu tidak pantas disebut dengan aksi ugal-ugalan. Setelah pihak kepolisian berhasil mengepung Brian, lantas Brian memutuskan untuk menabrakkan mobilnya ke sebuah lift yang ada di gedung tersebut. Terdengar suara dering handphone milik Sersan Dotzler yang dikejutkan oleh Brian yang menghubunginya dan mengatakan bahwa Brian tidak main-main untuk mengungkap kasus tersebut dan akan segera menemukan pelaku sebenarnya. Good luck. Setelah itu, Garcia dan Sersan Dotzler memeriksa rekaman CCTV. Mereka menemukan bukti bahwa Leonore telah diculik sebelum ia dibunuh oleh seseorang. I don't know yet. He wants us to watch it. Sementara itu, Brian kembali ke tempat persembunyiannya. Di sana ternyata sudah ada Sam yang menunggu, dan Brian pun menceritakan semua kejadian sebenarnya. Lalu ia meminta kepada Sam untuk dapat menghadiri pemakamannya Leonor. Is that as we move through such times of the shadow of death, but with the word of when we feel like we are walking.
Kim yang didampingi Stuart terlihat masih sangat sedih, sedangkan Sersan Dotzler bersama anggotanya mengawasi Kim dari kejauhan. Mereka memasang alat penyadap di pakaian Kim, sehingga mereka dapat mendengar apa yang diucapkan orang-orang yang ada di sana. Sam dan rekan-rekan Brian yang juga ada di sana mengetahui bahwa Kim sedang diawasi pihak kepolisian. Lalu Sam mencoba memutus sinyal alat penyadap tersebut dan meminta Kim untuk melihat bagian kancing dari jas yang Sam kenakan yang terdapat sebuah kamera dan terhubung ke ayahnya. Your very predictable schedule. He'll be in touch. Keesokan harinya saat Kim akan pergi ke kampus, ternyata dia diikuti oleh Garcia dan Kim yang menyadari hal itu, lantas ia menghampiri Garcia dan mengatakan untuk tidak mengikutinya lagi. Kim mampir ke sebuah Indomaret cabang Amrik dan melakukan rutinitas kebiasaannya sebelum berangkat ke kampus, yaitu membeli minuman yogurt di urutan nomor 4. Why are you following me, It's for your own protection. asshole? Ketika mengikuti pelajaran, tiba-tiba Kim merasa mual dan tidak enak badan. Lalu ia segera pergi ke toilet untuk mengeluarkan sesuatu hal tersebut. Ternyata di dalam toilet, Brian sudah menunggu Kim dan segera melepas alat penyedap yang ada di baju Kim. Dan Brian juga memberikan obat penawar agar Kim tidak merasakan mual kembali. Hi, baby. This will take it away. Kemudian Kim menceritakan bahwa dirinya sangat sedih dan bingung, ditambah ia sedang hamil mengandung anak dari Jimmy. Mendengar hal itu, Brian terlihat shock, antara harus bahagia ataupun harus sedih. Namun Brian tetap tegar dan menenangkan putrinya untuk segera menyelesaikan apa yang sedang terjadi. Di waktu yang sama, Sersan Dotzler telah tiba untuk menangkap Brian. Namun Brian yang menyadari hal itu segera melarikan diri dan melemparkan sebuah granat untuk membuat kegaduhan di tempat itu dan dirinya bisa segera melarikan diri. Sersan Dotzler yang gagal menangkap Brian kemudian menginterogasi Kim pada saat itu, dan di sana Kim mengatakan bahwa dia yakin jikalau yang membunuh ibunya bukanlah ayahnya sendiri. Sebelum pulang, Kim memberikan alat penyadap yang menempel di bajunya kepada Sersan Dotzler. Di tempat lain terlihat Stuart yang berencana untuk pergi ke rumah pribadinya yang berada di Malibu dengan dikawal beberapa bodyguardnya. Kemudian Brian yang mengetahuinya, ia pun mengikuti kemana perginya Stuart. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang dan ternyata orang itu adalah anak buah dari Malenkov. Alhamdulillah, Brian berhasil selamat dari kejadian itu dan segera mencari tumpangan untuk melanjutkan perjalanannya. What's your name? Melihat mobil yang menabraknya berada di sebuah Alfamart, Brian bergegas untuk masuk mencari orang yang menabraknya itu dan... Kavota Rabudish. Sementara itu, Stuart dikagetkan oleh Brian yang telah menodongkan senjata kepadanya. Kemudian, Brian menginterogasi Stuart dengan cara paksa agar mau mengatakan hal yang sebenarnya.
Dari sanalah Stuart akhirnya mengaku bahwa orang Rusia yang bernama Oleg Malenkov adalah orang yang bertanggung jawab akan pembunuhan yang terjadi. Hal itu disebabkan karena Stuart terlilit hutang dengannya, sehingga sebagai ancamannya satu persatu orang terdekat dari Stuart akan dihabisi oleh Malenkov. So why are they coming after me? Because I was angry with you. God damn it, you promised. Oh, buddy. You don't know him. And They kill you, they don't get... I'm sorry, Brian. But I love... How convenient would that be for you? Mengetahui putrinya dalam bahaya, Brian dibantu oleh Sam dan rekan lainnya. Mereka membawa Kim keluar dari rumah tersebut. Sementara itu, Sersan Dotzler memberikan informasi mengenai rekan-rekan yang telah membantu Brian selama ini. Terlihat Sersan Dotzler meminta kepada para anggotanya untuk mengerahkan segala kemampuan terbaik mereka karena yang mereka hadapi bukanlah anak-anak berandalan yang hobinya suka tawuran. Our primary person of interest, and he's the COO of Sam Grossman, communications expert. Brian Mills. You get the picture. Is listed as an employee. These are very serious. Di tempat lain terlihat Sam yang sedang kesulitan untuk mengunduh data tentang Malenkov, lalu Stuart yang memang mengetahui dan tahu asal-usul Malenkov, ia pun menjelaskan jati diri seorang Oleg Malenkov yang dulunya adalah mantan pasukan khusus Rusia yang pernah bertugas saat menyerang Afghanistan. Namun, setelah runtuhnya Uni Soviet, ia beralih profesi menjadi seorang pembunuh bayaran. Stuart sendiri mengenal Malenkov ketika dia berbisnis senjata dengan Malenkov, tetapi bisnis terakhir yang mereka lakukan berakhir dengan kegagalan. That's what did it. I don't have the money. Kemudian, Brian meminta Stuart untuk menjadi umpan agar Brian dapat bertemu dengan Oleg Malenkov dan memberinya suatu pelajaran penting bahwa jangan salahkan hujan jika terjadi banjir di mana-mana. Di sisi lain, Sersan Dotzler yang curiga kepada Stuart setelah ia menghubunginya, kemudian anggota dari Sersan Dotzler mendeteksi keberadaan Stuart tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. This man is the prime suspect in the murder. Listen, Inspector, I don't think he means her any harm. Where exactly is that? In Malibu. Brian yang telah memulai misinya itu meminta Stuart untuk mengikuti arahan yang telah dia berikan. Dan sesampainya di tempat Malenkov, Brian yang berhasil melumpuhkan semua penjaga. Sekarang tiba saatnya Brian yang disambut langsung oleh Malenkov dengan melakukan tembakan secara membrutal. Who are you, old man? You killed my ex-wife. Yang pada akhirnya kejahatan tetaplah kejahatan, tidak akan pernah menjadi baik. Dan akhirnya Brian berhasil melumpuhkan Malenkov. Dan Brian pun menanyakan kenapa dia sampai tega membunuh mantan istrinya itu. Malenkov pun mengatakan jikalau mereka berdua telah dijebak oleh Stuart dan menjadikan Leonor sebagai alat bisnisnya agar Brian membunuh Malenkov, dan jika Brian berhasil, maka yang diuntungkan tetaplah Stuart karena semua hutang Stuart pada Malenkov akan lunas bila mana Malenkov tewas. Yes. Finish. Finish. You too. Stuart yang menyadari semua kejahatannya telah terbongkar, lantas dia pun menembak Sam dan segera membawa Kim pergi dari sana. Tidak lama kemudian para polisi pun tiba dan berniat untuk menangkap Brian. Namun apa yang mereka lihat hanya tinggal anak buah Malenkov yang telah tewas berserakan, termasuk Malenkov sendiri.
All downstairs, lock it up. Nobody in, no... Sementara itu, Brian yang berusaha mengejar Stuart dengan mencuri mobil milik Malenkov dan melacak ponsel Kim yang menuju ke sebuah bandara di sana. Stuart yang awalnya ingin melarikan diri dari Brian harus rela melupakan hal tersebut setelah pesawat yang akan membawanya terhempas tergelincir oleh Brian yang menabrakkan mobilnya itu. Dan Brian yang akan membunuh Stuart dicegah oleh Kim yang tidak mau ayahnya menjadi seorang pembunuh. Dad. Setelah semua selesai, Sersan Dotzler yang mendengar penjelasannya langsung dari Brian memutuskan untuk menutup kasus tersebut. We're done. Dan meskipun Brian melakukan kekacauan di berbagai tempat, ia tetap dibebaskan oleh pihak kepolisian karena menilai dari sisi yang benar, tidak seperti di negara Konoha yang membela diri karena dirinya terancam, terkadang harus dijadikan seorang pelaku.